Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggera ini. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Yes, udah lama banget aku nggak bikin vlog ya. Udah lama banget, kayaknya hampir 2 minggu lebih kali ya. Udah 3 mingguan aku nggak bikin vlog teman-teman. Akhirnya sekarang bikin vlog lagi. Kenapa aku nggak nge-vlog? Karena aku beneran lagi sibuk banget sama pekerjaan aku. Nanti aku ceritain ya teman-teman. Intinya adalah aku ganti kerjaan. Pindah kantor, pindah kerjaan baru, ada role baru. Jadi aku juga excited dan banyak banget hal yang aku persiapkan gitu ya. Urusin kontrak kerjaan baru, terus mengakhiri kontrak kerjaan lama, dan in between ada urusan keluarga, aku ulang tahun, dan sekarang aku punya temen yang lagi berkunjung ke sini. Jadi memang aku nggak ada waktu atau nggak sempat untuk nge-vlog. Tapi sekarang aku nge-vlog lagi. Kalau teman-teman lihat aku di Instagram, aku itu abis operasi gigi ya teman-teman. Ini aku tutupin pakai rambut, sebenarnya masih agak bengkak sedikit, nggak gitu tapi masih ada ya di sini. Jadi gigi bungsuku diangkat dua-duanya, yang kiri atas bawah. 2 tahun lalu diangkat yang kanan atas bawah juga ya, karena memang ngasih aku masalah gitu. Kalau misalnya nggak ngasih masalah sih dia nggak apa-apa di situ, cuman kalau ada masalah jadi sakit gigi atau karena tumbuhnya miring dan ada karies, jadi dokter gigiku menyarankan untuk diangkat saja, karena memang secara fungsional 2 gigi ekstra itu tidak akan nggak ngaruh apa-apa gitu lah ya, nggak ada fungsinya. Jadi memang di situ kalau nggak mengganggu silakan, tapi kalau mengganggu harus diangkat. Jadilah aku angkat 2 gigi ini sekaligus. Itu terjadinya adalah minggu lalu, persis hari Jumat minggu lalu. Hari ini Kamis lagi sekarang, dan aku lagi ada temen yang lagi berkunjung dari Indonesia. Udah pernah juga aku ceritain di vlog sebelumnya, namanya Nia. Nih dia nih datang nih, dia barusan beres-beres. Hai, nah Nia ini adalah dokter bedah plastik ya teman-teman. Aku pernah cerita deh, kayak waktu tahun baru ya, waktu ada Zera ya, terus ada acara ulang tahun aku juga Nia ada. Nah kita berdua hari ini mau main ke Amsterdam, kita mau lihat Bang Reza di restoran barunya. Kita sekarang jam berapa sih nih? Jam 12 pas. Jam 12 pas, karena aku libur hari Kamis ini. Kebetulan memang ada company shutdown, hari libur dari perusahaanku. Kita mau ke Amsterdam, main dulu jalan-jalan. Nanti jam 6 kita mau makan malam di tempatnya Bang Reza, dan mungkin setelahnya kita akan ngobrol-ngobrol. Sampai di Amsterdam. Mana Ibu Nia sedang mencari alamat. Kita mau kemana Bu? Mau ke lot 61, coffee roaster yang katanya number 1, numero uno. Oke, kita mau ngopi-ngopi dulu. Nanti kalau misalnya udah waktunya makan malam, kita akan menuju restorannya Bang Reza ya. Ini di Amsterdam hari ini banyak angin, tapi nggak begitu dingin, enak. Di Amsterdam ini boat tour ya, kalau kamu mau bikin tour. Kanal tour di sini nih mulainya. Kita mau jalan ke sana, shopping dulu ya Nat. Terus ini Central Station. Kita mau ke shopping streetnya sambil nungguin kopi. Sambil nungguin kopi. Nungguin jalan sih. Kita mau ke shopping center dulu, pengen lihat-lihat pakaian, jeans, sambil nyari tempat untuk minum kopi dulu. Ini nggak ada rencana spesifik, kita mau ke tempatnya Bang Reza jam 6 dan sekarang baru jam 1:30, jadi mau jalan-jalan aja. Ini kalau jalan sama dokter ya, dia sambil jalan, sambil lihat peta, sambil konsultasi pasien nih. Sabar ya pasien-pasien Indonesia, dokternya lagi jalan-jalan dulu. Dokter juga perlu healing ya dok? Iya. Perlu healing, kita mau ke shopping street dulu ya Net? Ya udah bentar lagi back to reality kok. Iya, bentar lagi ya, beberapa hari lagi. Hari ini enak loh. Cuacanya enak banget buat jalan-jalan, nggak gitu panas nyengat. Tapi katanya ntar bakal lebih panas lagi katanya. Kita lihat ya. Nih boat tours. Kalau misalnya mau boat tours kamu ke sini. Udah pernah belum Net? Belum. Nggak usah. Turis banget ya. Ini 1 jam canal cruise. Lumayan ya, terbuka gitu tuh. Sekarang sih masih oke sih, cuacanya lagi enak. Bagus loh kalau mau. Mau. Kanal tour. Karena aku belum pernah kanal tour. Kalau misalnya tinggal di sini tuh kayak males aja gitu ya ke turis attraction, tapi kalau ada turis beneran kita bisa. Kita shop turis beneran. Iya, enggak juga. Udah 3 minggu. Iya ya. Kita shopping dulu aja ya. Iya, boleh.
Sekarang kita lagi di cafe nih teman-teman, mau minum dan makan snacks sebelum nanti ke tempatnya Bang Reza. Enak banget nih tempatnya, udah mulai panas, sekarang udah buka jaket. Nih ibunya masih apa nih Bu konsul? Masih galau. Masih galau-galau. Dan kita pesannya semua sekarang contactless. Ini kafenya di sini tuh nih, pinggir kanal Amsterdam. Asik tempatnya. Nah. Ini sekarang kita lagi ada di depan restorannya Bang Reza nih teman-teman. Restoran Purnama, restoran barunya dia. Sama Ibu Nesa. Ibu Nesa, kangen gue sama Nesa. Masih. Sama Nia. Kita udah hari ini jalan banyak banget ya Nat ya? Oh gila, kayak Dari marathon. Amsterdam Central, sekarang kita lagi di Java Street. Ini restoran Purnama Amsterdam. Tuh. Kita di luar sekarang enak banget cuacanya, jadi nggak mau duduk di dalam, tapi di dalam itu juga tempatnya enak banget. Nanti kita lihat ke dalam ya. Makanannya, tuh menunya ada makanan kecil ya, snacks, kudapan, sate, nasi campur. Ini yang spesialnya sayur mayur. Nah aku pesen bakwan Malang. Jadi ada makanan penutupnya. Pas masuk ini, selamat datang di Purnama Indonesian Kitchen and Bar. Ayo makan. Bagus banget tuh, ini dapurnya. Sorry, ik kan niet horen dat het schaap er was. Ik wil ze al inburgeren. Siapa? Hey, Hai. kabar? Kabar baik abang. Bagaimana? Lagi kerja. Di kerja ya, silakan. Iya. Semangat ya kerja ya bang ya. Aku Terima dikesen. Terima kasih. Bawa Malang ya? Itu kan kamu tahu sih. Pastilah. Nggak ada privacy nih. Bawa Malang sama Halo mbak. bawa Malang sama somai. Iya, tadinya mau mie ayam. Ini ayam nggak? Nggak Mie ada. udah nggak? Iya, udah nggak ada kalau Diganti. siang ya. Diganti, ya. Nggak apa-apa, bawa malam aja bang. Oke. See you bang ya, nanti Gua kita bikin ya. ngobrol. Thank you. Apapun makanannya, minumnya. Botol susu. Kita coba dulu ya. Bakso Malangnya guys, enak banget. Belum cobain sih. Ini sambalnya. Tuh. Gak sabar pengen nyobain. Nih ya. Tuh. Ada mie-nya juga. Tuh ada ini pangsit goreng, tahu, pangsit basah, bakso, sama mie dan sayuran. Nih, aduk-aduk sambal dulu. Rasanya enak banget guys. Kuahnya, cobain. Gurih banget. Enak. Cobain. Kuahnya enak banget. Mantap. Cobain baksonya. Pakai bakso. Baksonya enak banget. So yummy. Makan. Datang somainya guys. Enak sekali. Enak sekali. Selamat makan, kita makan dulu ya. Selamat makan. Nih, Bang Reza. Aku udah selesai kerja. Udah selesai kerja. Udah Akhirnya bisa agak pede dikit di kamera. Cuh, Tadi kan juga udah pede. si pede-pede ini. Ini tegar-tegarin. Kita tegarin ya. Gimana, Bang? Ya kerja seharian. Terus gimana kamu makannya enak nggak? Enak banget. Tadi aku mesen Bakso Malang. bakso Malang. Nih ya, tadi mesen siomay, Bayu mesen martabak. Ya ternyata nggak habis. Bayu Tapi kenapa Bayu sih sudah. Dia lihat loh guys. Dia bawa plastik. Plastiknya biru Kayak guys. gini. Aduh Bang Reza maaf ya, aku udah kenyang. Tadi habis makan soto. Iya. Tapi bungkus ya. Iya, Niat gitu dibawa-bawa Iya, pun. iya. Kan ada kotak di dalam. terlalu necis kak. Terlalu necis ya. Nggak usah Di koboy-koboy. martabaknya kata Nia Iya gendut-gendut nggak ya. usah koboy. Gendut-gendut. Terus yang paling trouble ya ini pangsit Mau goreng. ngebantu makan kan? Kalau mau Mereka lagi tuh. Ini lagi berdiskusi siapa yang mau makan. Bang Reza lu lah Bang, mau Apaan? makan kan? Enggak, biasanya kalau kerja itu nanti kalau udah di kereta baru kerasa laparnya. Oh, sekarang belum. Enggak akan kerasa lapar.
namanya. Mau lapar ya. Tadi udah di kan langsung rapi piringnya kak. Ibu-ibu nih. Kreatif Ibu-ibu banget. nih. Ini sekalian bisa biar. Ini bawa aja Mbak Ayu sekalian. Makanya kalau Ayu pakai tas piringnya Mbak. kan repot. Piringnya juga nggak? Terusnya keren kan. Jangan. Nah kan jadi cantik, nah Iya. ini kan rapi. Nah gini loh. Oh, Nah, maksudku gitu. gini loh. Ya, jadi necis ya. Necis. Gimana Ya, Nia? Kak. Enak. Enak banget. Tadi makan somai ya? Oh, enak Sama banget. somai Indonesia? Rasanya lebih enak di sini malah. Oh ya? Enak banget. Rasa Indonesia banget itu. Rasanya Indonesia banget, rasanya otentik ya. Otentik Ini banget. sekarang makin enak nih tuh, makin adem cuacanya. Iya, tempatnya enak banget sih di sini tuh restoran pertama. Sekarang udah makin rame restorannya, makin sore. Sampai rumah lagi nih. Tadi nggak bikin vlog banyak ya, on the way pulang dari restoran. Jadi aku mau istirahat dulu sebentar. Besok hari Jumat kita akan nyambung lagi ya vlognya. Pagi, teman-teman, hari ini cerah banget. Aku mau kasih lihat teman-teman ya. Ini udah hari berikutnya. Kemarin aku habis ke Amsterdam kan ya sama temenku Nia. Terus ketemu sama Bang Reza, ketemu Mbak Ayu. Jadi rame banget kita ngobrol-ngobrol di kemarin restoran Purnama, seru banget. Dan nggak bikin banyak vlog ya, karena kalau lagi rame dan seneng sama teman-teman tuh ngobrol, aku kayaknya pengen ngobrol dan pengen ada di situ gitu, jadi nggak banyak bikin vlog. Aku sekarang mau lanjutin, mau kasih lihat teman-teman cerahnya hari ini di Belanda. Pagi-pagi gini aku buka pintu rumah kaca tuh, jadi biar ada masuk hawa. Ini masih jam 8:30, jam 9 mungkin sekarang ya. Jam 9 lewat nih. 9 lewat itu udah hangat, udah 25 kali ini sekarang ya. Enak banget, panas. Aku mau kasih lihat tuh. Ya teman-teman, cerah banget. Ini kolam renang udah lama nggak dipakai karena minggu kemarin itu hujan, jadi harus dibersihin ya. Aku mau bersihin kolam supaya nanti siang Kirana bisa main di sini. Ini airnya masih dingin banget, tapi besok bakal panas. Wah, bunga-bunganya mekar lagi karena kemarin hujan. Cantik ya. Nih hortensianya juga bermekaran. Ini yang putih. Cantik ya. Nah, ini Aaron sudah bikin pegangan atau handle buat tangganya Kirana. Jadi sekarang kalau ke atas, dan dia bikin juga tuh satu layer lagi di sini, jadi bagus tangganya. Tuh, kayak tangga rumah beneran. Dan pegangan di sini kalau mau ke atas. Rumah Kirana ini harus dia bersihin, dipotong dulu nih, dirapihin lagi. Pemandangan dari sini. Jadi clear ya, buat aku musim panas adalah musim yang paling menyenangkan. Nah, karena aku sekarang sendiri, karena sekolah, ini adalah hari terakhir Kirana pergi ke sekolah sebelum musim panas ya. Liburan musim panas itu 6 minggu di Belanda. Jadi seperti liburan kenaikan kelas di Indonesia. Jadi liburannya paling panjang. Kalau di negara barat biasanya summer holiday disebutnya, yang paling panjang, dan kita biasanya liburan. Nah, nanti kita mau ke Kroasia seperti kamu sudah tahu. Nah, jadi aku mau cerita nih teman-teman, what did you miss the whole weeks? Kayaknya aku udah lama banget ya nggak nge-vlog dan nggak cerita sama teman-teman secara detail gitu yang terjadi dalam hidup aku. Kejadiannya tuh banyak banget, dari aku ulang tahun tanggal 22 Juni sampai sekarang nih. Ini tanggal berapa sekarang? 7 Juli sekarang ya, hari Jumat ketika aku bikin vlog ini. Jadi hari Kamis kemarin dan sekarang ini aku libur 2 hari. Itu dikasih libur, perusahaan tempat aku kerja sekarang ini memberikan libur kepada karyawannya, well-being days off gitu ya. Kalau di perusahaan internasional milik Amerika, jadi mereka tuh concern banget sama masalah well-being atau apa ya, kebahagiaan, keseimbangan kerja dan kehidupan gitulah ya. Pokoknya mereka memberikan hadiah kepada karyawannya selain bonus dalam bentuk uang dan juga bonus hari libur. Karena kalau hari libur ini berbayar ya, jadi bukan nggak dipotong dari cuti kita, cuti biasa tambahan hari 2 ini. Jadi enak banget gitu, aku bisa relax. Nah, setelah aku ulang tahun itu, pesta ulang tahun sama saudara-saudaraku, ada acara pesta di kantor, dan hari yang sama, di hari ulang tahunku itu aku resign. Di hari ulang tahunku aku mengundurkan diri dari pekerjaanku yang lama secara formal, dan aku menandatangani kontrak dengan perusahaan yang baru di hari berikutnya, di hari Jumat. Jadi banyak yang terjadi ya, itu aku seneng banget ya, alhamdulillah dapat kerjaan baru. Bukan aku nggak suka kerjaan yang sekarang. Perusahaan yang tempat aku kerja sekarang tuh bagus banget, perusahaannya bagus banget, kerjaannya aku suka.
koleganya aku suka, seperti yang kamu suka lihat juga di story aku, vlog aku punya teman dekat gitu ya, dari teman kantor jadi teman dekat, dan kita masih suka ketemu dan masih akan terus ketemu. Cuman memang aku mendapatkan penawaran yang lebih baik gitu aja ya. Jadi kalau ada opportunity yang datang, itu aku jemput. Jadi berawal dari aku iseng-iseng sebenarnya ngerubah CV ya, update CV. Aku biasanya per tahun gitu aku ngupdate CV apa aja sih knowledge baru yang aku punya gitu. Aku update CV ku, curriculum vitae ya, resume aku update, terus aku coba-coba kirim-kirim gitu ke lewat LinkedIn gitu, kirim-kirim aja. Terus aku dipanggil interview, tiba-tiba banyak yang manggil interview gitu ya, alhamdulillah ya, banyak yang manggil interview balik. Sampai satu perusahaan ini dari yang aku kirim banyak itu ada beberapa yang kembali, ada yang enggak. Nah yang kembali ini, maksudnya yang kembali ngundang aku lagi, ada satu perusahaan ini udah ngundang aku 2 kali. Nah, aku ketemu sama hiring manajernya, ketemu sama orang HR-nya, dan kita cocok gitu, klik, dan aku terima pekerjaan baru itu. Pekerjaan ya, role-nya itu berbeda sama yang sekarang. Kalau yang sekarang ini kan aku di facility management ya, aku managing di office gitu. Kalau di beberapa perusahaan namanya office manager, kalau di tempatku namanya corporate real estate coordinator gitu, atau enggak facilities coordinator, facility gitu. Biasanya kalau di Indonesia itu fall under HR ya, logistik dan pengadaan gitu kali ya. Sekarang aku akan jadi executive assistant ya, aku akan jadi assistant manager di perusahaan laboratorium dan research. Jadi beda banget teman-teman, yang dulu tadinya perusahaannya bergerak di bidang IT, teknologi dan interconnection gitu-gitu, beneran yang IT world banget. Nah sekarang ini aku akan beralih ke perusahaan penelitian dan laboratorium. Jadi beda banget gitu. Dan yang aku senangnya lagi karena masih nyambung sama pendidikan aku waktu kuliah di IPB gitu. Meskipun role-nya aku nggak jadi researcher atau scientist, tapi perusahaannya itu bergerak di bidang tersebut gitu. Lebih ke science lah ya, karena aku kan juga dulu belajarnya science gitu. Jadi aku excited tapi juga deg-degan ya, setiap kali ada yang baru itu pasti kan bikin kita deg-degan ya. Namanya perubahan, namanya mau ke suasana yang baru. Aku juga punya banyak kayak apakah aku akan diterima, apakah aku akan punya teman-teman yang akrab kayak temanku yang sekarang di perusahaan ini. Tapi aku nggak jadi penghambat untuk aku menyambut perubahan yang baru ini. Kalau menurut aku kadang-kadang kita harus menantang diri kita untuk keluar dari zona yang nyaman gitu, atau zona comfort zone kita, untuk bisa tahu gitu sejauh mana sih sebenarnya kemampuan kita. Aku udah siap banget dengan perubahan ini bukan hal yang terjadi instantly, aku udah mikir lama gitu ya, aku udah 4 tahun di perusahaan yang sama, dan aku merasa ingin belajar lagi di perusahaan yang baru gitu. Menurut aku ini baik untuk aku, dan di masa depan kita nggak pernah tahu ya, apakah aku akan bertahan di perusahaan ini berlama-lama, lebih lama dari yang lama, ataukah nanti dalam waktu 4 tahun dari sekarang aku juga ingin mencoba hal yang baru gitu ya. Yang pasti saat ini menurut aku keputusanku ini adalah yang terbaik untuk aku, karena juga aku mendapatkan banyak fasilitas gitu yang baik dari perusahaan baru ini, menawarkan banyak fasilitas ke aku, dan aku akan juga sering kerja di rumah gitu, jadi kayak hybrid work, dan tidak mengharuskan aku untuk pergi ke kantor setiap hari gitu teman-teman. Jadi aku masih punya banyak waktu dengan Kirana, karena sekarang semakin dewasa gitu ya, semakin bertambah usia, aku semakin merasa kalau yang paling penting itu adalah berada di tengah-tengah keluarga. Jadi kalau misalnya bisa gitu ya, dan ada pilihannya, pekerjaan yang mengizinkan aku untuk lebih banyak memberikan waktu kepada anak dan suami, aku akan memilih itu. Aku nggak yang ambisius gimana, aku juga pengen punya karir, karena itu adalah untuk aku penting ya, karena aku sekolah gitu kan, sekolah, dan aku pengen menggunakan ilmu dan pengalaman yang aku miliki. Aku pengen berkontribusi lah di rumah tangga, dan juga berkontribusi di dunia kerja gitu ya, bukan hanya untuk uangnya tapi juga untuk diriku sendiri gitu, untuk mengaktualisasikan diri aku. Itu alasannya, banyak banget yang aku pertimbangkan, aku diskusikan sama Erans, terus akhirnya dia bilang ya go for it. Dia selalu sportif gitu sama aku, apapun yang aku pilih itu dia akan dukung, karena aku merasa sekarang Kirana umur 5 tahun,
berapa lama lagi sih dia mau sama-sama keluarganya gitu ya. Maksud aku ntar umur 12 dia udah punya temen deket, mungkin pengen pulang sekolah tuh main kemana ya. Nanti umur 15 dia mau punya pacar atau mau sama sahabatnya pergi kemana, mungkin juga nggak, mungkin paling 10 tahun lagi lah gitu yang beneran Kirana bakal touch banget sama kita, sama aku dan Ernest gitu. Jadi aku mau memanfaatkan momen-momen itu. Berawal dari situ, jadi aku mau lebih present lagi gitu sama anak, dan pilihannya ada gitu. Jadi aku pengennya balance, kerjaan ada dan bagus, dan bisa mengembangkan diri aku, tapi juga aku bisa memerankan peranan aku sebagai ibu dan istri supaya seimbang ya. Semoga bisa lancar. Nanti aku akan share lagi sama teman-teman. Aku bakal mulai kerja di perusahaan baru itu 14 Agustus. Sekarang aku masih harus kerja di perusahaan lama karena di Belanda itu ada peraturan ya, kalau kita resign itu kita masih harus menyelesaikan pekerjaan di perusahaan lama selama 1 bulan kalender. Jadi 1 bulan tanggal kalender gitu ya. Misalnya kalau aku resign bulan Juni, aku harus menyelesaikan 1 Juli sampai 31 Juli itu tetap harus kerja di situ. Meskipun aku udah tanda tangan kontrak baru sama perusahaan yang baru. Tapi karena aku punya holiday, karena aku punya liburan ya, PTO, paid time off namanya, yang sudah di-approve jauh sebelum aku resign. Nah, itu PTO-nya harusnya mulainya tanggal 24 Juli ya, kita mau ke Kroasia kan, selama 3 minggu. Nah, ternyata pas aku bilang ke HR, ke personalia kalau aku mau resign, dia hitung-hitung, kamu masih punya beberapa hari nih, mau ambil hari cuti atau mau uang gitu ya, diuangkan. Aku pikir lebih baik kasih hari cuti aja, jadi aku bisa lebih lama liburannya dan bisa lebih lama sama Kirananya. Terus jadi aku sudah bisa cuti dari tanggal 18. Jadi hari kerjaku yang terakhir di kantor di kantor lama adalah 17 Juli. 18 Juli aku udah bisa pergi sebenarnya ke Kroasia, tapi aku udah booking, udah beli tiket untuk nonton Coldplay sama Zera. Yes. Di sini nggak begitu parah sih, nggak war kayak di Indonesia. Jadi Coldplay-nya 4 atau 5 hari gitu manggungnya di sini. Jadi dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, aku Selasa pergi. Nah, jadi aku nonton Coldplay dulu, baru besoknya atau lusanya pergi ke Kroasia ya. Berhenti tapi berhenti di Jerman dulu, berhenti di nantilah pokoknya santai ya, kita pakai caravan soalnya. Jadi ceritanya gitu teman-teman. Oh ya, in between dari aku resign sampai liburan, ini persiapan liburan, itu aku harus operasi gigi ya teman-teman. Aku ceritain juga di Instagram, seminggu hari ini lukanya udah nggak berdarah, tapi masih luka ya, jadi masih harus beberapa hari lagi mungkin ditunggu, tapi udah nggak begitu sakit, tapi masih harus pelan-pelan makannya, dan masih mungkin kalau kamu memperhatikan dengan jeli itu agak bengkak, tapi sekarang udah nggak gitu ya, kemarin-kemarin masih sedikit bengkak. Itu juga aku menjalankan operasi, jadi harus istirahat, jadi aku pikir udahlah nggak usah ngevlog dulu gitu, nggak mood aja. Dan temanku datang dari Indonesia main ke sini. Jadi kita ngobrol gitu, kalau lagi sama temen itu aku kayaknya kan jarang ketemu sama temen, ya udahlah nanti aja ngevlognya. Pengen sih bikin vlog juga, cuman kayaknya orang datang terus ditodong ngevlog gitu, nggak semua orang kan suka ya ada di depan kamera. Jadi kita menghargai gitu. Ya udah, begitu teman-teman, 3 minggu aku yang nggak ada vlognya seminggu atau 2 minggu ya, seminggu deh kayaknya ya. Tapi karena memang 2 minggu lalu itu aku ngeluarin vlog-vlog yang agak lama ya. Jadi sebenarnya aku udah nggak bikin video ini udah 3 minggu. Sekarang udah minggu yang ketiga aku akhirnya bikin untuk update ke teman-teman. Tapi terima kasih ya untuk yang udah concern, nanyain aku di DM apakah aku baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik aja. Memang lagi nggak cerewet karena lagi banyak banget yang terjadi dalam hidup aku. Tapi semuanya menyenangkan. Jadi alhamdulillah hal-hal menyenangkan yang baik datang dalam hidup aku ini di tahun ini. Jadi semoga semuanya akan menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun kedepannya. Jadi ini adalah namanya tahun perubahan ya, 2023 ini. Sampai sini dulu vlog kali ini teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah.